Demi memastikan kemurnian garis keturunan, dahulu kala perkawinan sedarah banyak dipraktikkan oleh para bangsawan. Tapi, apa yang terjadi justru di luar dugaan. Anak keturunan mereka malah mengalami kelainan genetika hingga cacat fisik maupun mental. Walhasil, anak keturunan mereka pun harus menanggung derita lantaran mengidap penyakit yang zaman dulu dianggap aneh dan tak pernah bisa diobati. Siapa saja mereka? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Bukannya sempurna sesuai dengan yang diharapkan, perkawinan sedarah turun-temurun yang dipraktikkan oleh Wangsa Habsburg justru menghasilkan penampilan yang aneh pada anak keturunannya. Raja Carlos II dari Spanyol yang berkuasa sepanjang tahun 1661 hingga 1700, misalnya. Dahulu, kedua orang tuanya masih memiliki hubungan sedarah paman dan keponakan, yaitu Raja Philip IV dari Spanyol dan Putri Mariana dari Austria. Akibatnya, anak mereka, Raja Carlos II, pun harus menanggung dosa ayah ibunya. Disebutkan bahwa Raja Carlos II memiliki penampilan yang aneh. Rahang dan bibirnya tak seperti manusia pada umumnya. Bagaimana tidak? Raja Carlos II diketahui memiliki lidah yang besar, gigi bawah yang lebih maju, rahang bawah yang menonjol, dan bibir bawah yang tebal. Lantaran lidahnya yang terlampau besar itu, dia jadi kesulitan mengunyah dan mengalami kondisi di mana produksi air liurnya berlebihan. Selain itu, tumbuh kembang Carlos II juga terhambat. Bahkan, dia harus disusui sampai berusia 5 tahun dan tidak mengenyam pendidikan formal seperti bangsawan lain di zamannya. Dampak lainnya, Carlos II juga mengalami impoten. Walhasil, kekuasaan Wangsa Habsburg atas Spanyol pun berakhir pada tahun 1700 lantaran Raja Carlos II tidak memiliki keturunan. Praktik perkawinan sedarah yang dipraktikkan ayah ibu Raja Carlos II rupanya juga dilakukan ribuan tahun silam. Salah satunya yang tercatat sejarah adalah praktik perkawinan sedarah di Mesir. Kala itu, perkawinan semacam itu justru dipuja lantaran dianggap meneladani Dewa Osiris dan Dewi Isis, istrinya, yang tak lain dan tak bukan adalah saudari kandungnya sendiri. Itu dilakukan agar garis keturunannya tetap murni. Terkenal sebagai Firaun Mesir kuno paling terkemuka, Firaun Tutankhamun, yang berkuasa pada tahun 1342 hingga 1325 sebelum Masehi, sebenarnya adalah hasil dari perkawinan sedarah. Firaun Akhenaten, ayah Tutankhamun, menikahi salah satu saudarinya sendiri. Tes DNA dari mumi Raja Tutankhamun menunjukkan bahwa ia memiliki kecacatan genetik yang menyebabkan kelemahan pada tubuhnya. Raja Tutankhamun naik takhta pada usia 9 dan bertahan hanya sampai usia 19 tahun. Dia kemungkinan memiliki keretakan pada langit-langit mulut, kaki pengkor, skoliosis, dan tengkorak yang memanjang serta cacat. Lalu, ada Raja George III dari Inggris, yang berkuasa sejak tahun 1738 sampai 1820. Dikenal lantaran kekalahannya menghadang revolusi Amerika Serikat, Raja Inggris George III disebut terbukti memiliki gangguan bipolar, di mana penderitanya mengalami gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Selain mengalami gangguan mental, Raja George III juga menderita porfiria atau sekelompok penyakit yang disebabkan oleh proses pembentukan heme yang tidak sempurna. Kondisi tersebut salah satunya yang menyebabkan urine George III berubah warna menjadi ungu kebiruan. Dan hal aneh itu disebut memperparah gangguan kejiwaannya. Memang keanehan itu bisa ia sembunyikan dari orang lain, tapi tetap saja mengganggu kesehatannya secara psikologis. Akibatnya, Raja George III pun tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal.
Salah satu buktinya adalah saat dirinya pergi ke Istana Kou, di mana Raja George III baru menunjukkan gangguan kejiwaannya. Diketahui bahwa di istana tersebut, Raja George III menjalani perawatan kejiwaan ekstrim, seperti dipakaikan strychnine, terapi lintah, hingga mandi es menjelang akhir hidupnya. Raja George III menderita tunanetra dan tunarungu. Meskipun waktu itu penyebab dari penyakit Raja George III tidak diketahui, pengujian medis modern menunjukkan bahwa porfiria adalah kondisi kesehatan umum di keturunan Wangsa Hanover yang syarat dengan perkawinan sedarah. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.